Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengantar praktik aplikasi SIKN. Informasi kearsipan yang disediakan oleh simpul jaringan dalam portal JKN adalah informasi kearsipan dari arsip yang telah tertata dengan baik. Penataan arsip adalah proses di mana khazanah arsip berapapun banyaknya dikontrol baik secara intelektual maupun secara fisik. Penataan arsip merupakan hasil dari analisa dan pengorganisasian khazanah arsip yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan. Akses yang efektif dan efisien terhadap khazanah arsip hanya dimungkinkan jika khazanah tersebut telah tertata baik. Penataan arsip di dalam aplikasi SIKN atau portal JKN mengikuti standar pendeskripsian arsip yang berlaku secara internasional yakni ISAT-G. Penataan arsip dilakukan dengan deskripsi multitingkatan, yakni dari tingkatan font, subfont, seri, subseri, berkas atau file, dan item. Tingkatan deskripsi yang digunakan merujuk pada hasil analisa dan pengorganisasian khazanah arsip yang bersangkutan, atau dapat juga disesuaikan dengan penataan fisiknya. Apapun variasi penataan di bawahnya, pendeskripsian suatu khazanah arsip harus dimulai dengan tingkatan font. Font adalah keseluruhan khazanah arsip, apapun bentuk atau medianya, yang diciptakan dan atau diakumulasikan secara terorganisir, dan digunakan oleh seseorang, keluarga, atau suatu organisasi, dalam kaitannya dengan aktivitas dan fungsi dari penciptanya tersebut. Subfont adalah subbagian dari font yang berisikan sekelompok arsip yang berkaitan dari suatu subbagian struktur administrasi tertentu dalam organisasi pencipta, atau yang memiliki kesamaan kelompok geografi, kronologi, fungsi, atau kesamaan bahan arsipnya. Jika suatu organisasi memiliki struktur administrasi yang sangat besar atau kompleks, maka suatu subfont dapat dipecah ke sejumlah subfont di bawahnya. Seri adalah sekumpulan arsip yang tertata berdasarkan suatu sistem pemberkasan tertentu, atau dikelola sebagai suatu kelompok arsip, karena merupakan hasil dari proses pengumpulan atau pemberkasan yang sama, atau kegiatan yang sama, atau memiliki bentuk yang sama, atau mengelompok karena adanya keterkaitan pada saat pembuatan, penerimaan, atau penggunaan arsip-arsip tersebut. Berkas adalah sekumpulan arsip tertata yang dikelompokkan baik untuk dipergunakan saat ini oleh pencipta, atau pada proses penataannya oleh lembaga kearsipan. Karena arsip-arsip tersebut berkaitan dengan subjek, kegiatan, atau transaksi yang sama. Item adalah unit arsip terkecil, misalnya sebuah surat, laporan, foto, dan lain-lain. Berikut contoh penataan arsip pada salah satu khazanah arsip di ANRI. Pada tingkatan tertinggi adalah font, misalnya arsip Sekretariat Negara tahun 1949 sampai tahun 1960. Ini merupakan keseluruhan khazanah arsip Sekretariat Negara tahun 1949 sampai tahun 1960. Tingkatan berikutnya adalah subfont. Contoh dalam hal ini adalah produk hukum. Karena khazanah arsip Sekretariat Negara di ANRI tidak hanya berupa arsip mengenai produk hukum. Tingkatan berikutnya adalah seri.
di mana produk hukum yang ada ditata berdasarkan kesamaan format produk hukum. Misal undang-undang, undang-undang darurat, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Tingkatan berikutnya adalah berkas, di mana masing-masing format produk hukum dalam setiap seri tersebut dikelompokkan dalam suatu berkas yang diurut berdasarkan tahun penciptaannya. Yang terakhir adalah tingkatan item, di mana semua produk hukum dalam setiap berkas diurutkan berdasarkan nomornya. Betapapun besarnya suatu organisasi, pada dasarnya khazanah arsipnya dapat ditata dan dideskripsikan menggunakan pendekatan deskripsi multitingkatan, yakni font, subfont, seri, subseri, berkas, dan item. Dalam memberikan informasi kearsipan pada aplikasi SIKN atau portal JKN, setidak-tidaknya 3 bagian informasi kearsipan berikut harus diberikan. Pertama, dimulai dengan memasukkan data atau informasi mengenai entitas simpul jaringan. Pendeskripsian informasi pengelola arsip ini merujuk pada standar ISDH atau standar internasional untuk pendeskripsian institusi pengelola arsip. Bagian ini memberikan informasi lengkap tentang identitas instansi pengelola fisik dari arsip yang dideskripsikan. Selanjutnya, informasi kearsipan yang dimasukkan adalah informasi atau deskripsi mengenai entitas arsipnya, yakni dengan pendekatan multitingkatan, mulai dari tingkatan font hingga pada tingkatan item. Pendeskripsian ini merujuk pada standar ISAT-G atau standar internasional untuk pendeskripsian arsip. Bagian ini memberikan informasi lengkap tentang konten arsip yang disediakan untuk diakses masyarakat. Terakhir, informasi yang dimasukkan adalah informasi mengenai entitas pencipta arsip. Pendeskripsian pencipta arsip ini merujuk pada standar ISAARCPF atau standar internasional untuk pendeskripsian pencipta arsip. Bagian ini memberikan informasi lengkap tentang identitas instansi pencipta arsip yang dideskripsikan. Pada dasarnya, informasi mengenai entitas pencipta arsip dapat juga dilengkapi terlebih dahulu sebelum memasukkan informasi mengenai entitas arsip. Informasi atau data mengenai entitas pengelola arsip atau data simpul jaringan dan entitas pencipta arsip pada dasarnya melengkapi informasi atau deskripsi mengenai entitas arsip. Elemen data minimal yang harus diisi saat memberi informasi atau data mengenai entitas pengelola arsip atau profil simpul jaringan adalah kode identitas pengelola arsip, nama resmi institusi, tipe pengelola arsip, alamat, nomor telepon, faksimili, dan email, serta narah hubung. Elemen data yang harus diisi saat memberi informasi atau data mengenai entitas pencipta arsip adalah tipe entitas pencipta arsip, nama resmi pencipta arsip, kode unik, dan tanggal keberadaan. Elemen data yang harus diisi saat memberi informasi mengenai entitas arsip adalah kode referensi, judul, tanggal, tingkat deskripsi, jumlah dan media arsip, nama pencipta, nama instansi pengelola arsip,
sistem penataan dan/atau klasifikasi arsip, ketentuan akses terhadap arsip, keberadaan arsip asli, keberadaan kopi arsip, serta keterangan, jika ada, tahapan dalam memasukkan dan kontrol informasi kearsipan pada aplikasi SIKN dan portal JKN. Pertama, simpul jaringan menentukan khasana arsip yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIKN atau portal JKN dari inventaris atau daftar arsip yang ada. Kedua, menyusun skema penataan arsip secara logis atau sesuai dengan skema penataan yang telah ada dalam inventaris atau daftar arsip. Untuk kebutuhan deskripsi multitingkatan pada aplikasi SIKN. Ketiga, memasukkan informasi kearsipan sesuai dengan deskripsi multitingkatan pada aplikasi SIKN atau melalui repositori simpul jaringan di portal JKN. Keempat, mengunggah kopi digital arsip yang ada, jika menjadi kebijakan simpul jaringan. Dan kelima, melakukan kontrol rutin terhadap keterkinian status akses informasi kearsipan pada portal JKN. Informasi kearsipan bagaimanakah yang dapat disediakan simpul jaringan untuk diakses masyarakat melalui portal JKN? Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tidak menyebutkan batasan informasi kearsipan dari arsip apa saja yang dapat disediakan untuk diakses masyarakat melalui JKN. Undang-undang hanya menegaskan bahwa informasi kearsipan tersebut berasal dari arsip dinamis dan arsip statis. Namun demikian, salah satu rujukan yang dapat menjadi pegangan simpul jaringan di provinsi, kabupaten, kota, adalah Peraturan Kepala Andri Nomor 29 Tahun 2011 tentang pedoman penelusuran arsip statis di lingkungan pencipta arsip. Pertama, semua kebijakan pimpinan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten, kota yang bersifat mengatur dan naskah yang ditandatangani oleh pimpinan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten, kota. Kedua, bukti keberadaan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten, kota, yakni bukti memori dan identitas pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten, kota, yang memuat ciri khas dan informasi khusus tentang pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten, kota sebagai pencipta arsip. Dan ketiga, bukti kinerja pemerintahan daerah. Namun demikian, simpul jaringan tetap harus melakukan uji konsekuensi atau melakukan pertimbangan terhadap semua arsip yang akan disediakan kepada publik. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada bab 5 mengenai informasi yang dikecualikan, pasal 17 Undang-Undang KIP di atas disebutkan mengenai kriteria informasi yang dikecualikan bagi publik, yang secara ringkas adalah: pertama, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat a. menghambat proses penegakan hukum, b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, e. merugikan kepentingan hubungan luar negeri, f. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi,
dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Dan G. Mengungkap rahasia pribadi. Kedua, memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intrabadan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Dan ketiga, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang, sejalan dengan Undang-Undang KIP tersebut. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Paragraf 2 mengenai penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis. Pasal 44 ayat 1 menyatakan, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat a. menghambat proses penegakan hukum, b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya, e. merugikan ketahanan ekonomi nasional, f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, g. mengungkapkan isi atau akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum, h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi, dan i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Untuk mencoba praktik menggunakan aplikasi SIKN, dapat dilakukan dengan mengunjungi pilihan alamat URL berikut. Pertama. Kedua. Dan ketiga. Untuk melihat video belajar aplikasi SIKN, silakan kunjungi YouTube Pusat SIKN dan JIKN. Dan untuk mendapatkan manual aplikasi SIKN, silakan unggah pada alamat URL berikut. Selamat mencoba. Berikut adalah daftar materi pelajaran penggunaan aplikasi SIKN yang dapat dipelajari di YouTube Pusat SIKN dan JIKN. Jika Anda memerlukan informasi terkait penyelenggaraan SIKN dan JIKN, atau masalah terkait implementasi SIKN dan JIKN, Anda dapat menghubungi kami pada alamat Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, atau Pusat SIKN dan JIKN. Jalan Ampera Raya Nomor 7, Cilandak Timur. Gedung C Lantai 8. Jakarta Selatan 12560. Atau mengirim email ke support@sikn.go.id. Atau menyampaikannya melalui aplikasi Helpdesk pada alamat URL https://helpdesk.jikn.go.id. Terima kasih.